KPK menerima audiensi dari Gubernur Jawa Barat, di antaranya membahas terkait dengan perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah Jawa Barat. KPK tentu mendukung upaya-upaya perencanaan penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, dan tentunya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Tidak hanya kepala daerah, tapi juga jajaran DPRD. Pertama, program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru. Sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas. Sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampurasun. Teman-teman semuanya, sepertinya calo proyek dan mafia anggaran di pemerintahan Provinsi Jawa Barat harus deg-degser. Pasalnya, setelah tadi siang Kang Deddy Mulyadi bertemu dengan salah satu pejabat teros di lingkungan KPK, malam ini Humas KPK menyampaikan beberapa poin apa saja yang sudah akan dikerjasamakan dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Bahkan Humas KPK sampai menyebut anggota DPRD. Nah, kira-kira seperti apa konversi persnya KPK? Kita simak videonya. Teman-teman, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin 19 Mei 2025 akan kami sampaikan beberapa update kegiatan, baik dari kegiatan kursu ataupun penindakan dan juga dari pencegahan. Yang pertama, hari ini KPK menerima audiensi dari Gubernur Jawa Barat, di antaranya membahas terkait dengan perencanaan dan penganggaran di lingkungan pemerintah Jawa Barat. KPK tentu mendukung upaya-upaya perencanaan penganggaran yang efisien, transparan, dan akuntabel, dan tentunya tetap berpedoman pada prinsip-prinsip dan ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga upaya-upaya tersebut tidak hanya untuk memitigasi ataupun mencegah potensi terjadinya korupsi, tapi juga memastikan agar setiap rupiah anggaran negara ataupun anggaran daerah bisa betul-betul bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nantinya KPK juga akan melakukan rapat koordinasi kepada seluruh kepala daerah di lingkungan Jawa Barat untuk kembali memetakan, karena tentunya setiap wilayah punya kekhususan permasalahan. Dan dalam upaya-upaya pencegahan korupsi tentu juga dibutuhkan komitmen tidak hanya kepala daerah tapi juga jajaran DPRD. Terima kasih. Hari ini kami kedatangan Pak Gubernur Jawa Barat, Pak Deddy Mulyadi. Beliau menyampaikan banyak hal terkait langkah-langkah strategis beliau di dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dari pemerintah Jawa Barat, di mana diantaranya
beliau mulai melakukan langkah strategis dengan memperbaiki perencanaan dan penggunaan anggaran yang ada di Provinsi Jawa Barat, di mana prinsipnya beliau bahwa sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah Jawa Barat ini harus kembali dan bermanfaat untuk masyarakat, baik itu jangka panjang maupun jangka menengah maupun jangka pendek. Dan ini beliau meminta kepada kami dari KPK untuk memastikan bahwa langkah strategis beliau ini yang pertama memang tidak menjadi aturan, kemudian pelaksanaannya di mana bahwa itu harus ada yang mengawasi. Nah, kegiatan ini merupakan suatu langkah strategi yang kami apresiasi, dan kami berharap bahwa apa yang menjadi ide gagasan improvisasi dari Pak Gubernur Jawa Barat ini betul-betul membuat langkah perubahan dan kemanfaatan yang real kepada masyarakat Jawa Barat dan sekitarnya. Demikian, terima kasih. Silakan teman-teman. Izin Pak Demo mau bertanya, apakah program yang dikoordinasikan ini termasuk program siswa ke Barat itu, Pak? Oh iya, yang pertama program itu kan gini, kita akan menceritakan realokasi anggaran. Ada 5 triliun lebih, ada realokasi anggaran. Realokasi anggaran itu merubah belanja rutin pemerintah yang dianggap selama ini memboroskan anggaran pemerintah. Kemudian alokasi belanja publik tapi tidak memiliki kepentingan publik. Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja 700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru. Kemudian ada belanja rutin perjalanan dinas pemerintah. Yang dibutuhkan oleh pemerintah hari ini adalah jalan raya, bukan perjalanan dinas, sehingga ada realokasi dari 700 miliar menjadi 2,4 triliun. Nah, kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah. Yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah banyaknya hampir 240 ribu rakyat Jawa Barat tidak punya listrik. Maka ada realokasi hampir 250 miliar dari angka 9 miliar untuk belanja penerangan listrik warga. Nah, seluruh rangkaian itu di dalamnya itu kan ada program pendidikan berkarakter yang di dalamnya merubah anak-anak dari punya sikap agresif tawuran, minum-minuman keras, kemudian korban game online, mengikuti pendidikan kedisiplinan, dan insya Allah berdasarkan rekomendasi dari psikolog dimungkinkan mereka besok sudah bisa meninggalkan barak untuk angkatan pertama. Nah, itu di dalamnya ada, dan insya Allah anggarannya produktif. Luar biasa, langkah cantik dan langkah gemulai yang dimainkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Sepertinya iramanya irama dangdut yang harus menjadikan semua para koruptor dan biasa bermain anggaran di pemerintahan Provinsi Jawa Barat sebelumnya, atau yang biasa bermain, itu harus deg-deg-ser, jantungnya dag-dig-dug gitu ya. Karena Kang Deddy Mulyadi tidak main-main merangkul KPK. Dengan bekerja sama dengan KPK, maka KPK harus turun mengaudit anggaran, dan tentunya apa yang sudah dibicarakan oleh Kang Deddy Mulyadi terkait audit dana hibah. Nih, audit dana hibah yang katanya sih banyak mafia anggarannya, itu harus ditangkap oleh KPK. Kita kawal terus kebijakan Kang Deddy Mulyadi. Semoga para calo dan mafia anggaran ini masuk hotel Prodeo. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Sampurasun. Bye-bye.